Indonesia, kalau sekarang Indonesia masih juara dunia impor pangan, contohnya beras, PDIP sampai harus mengkritik. Jadi apa namanya si Jarot ya, dia ngomong gimana sih bentangnya Menteri Pertanian ngomong katanya beras cukup, tahu-tahu stok nasional udah hampir habis. Ini beberapa hari yang lalu. Ya harusnya Bapak Jokowi pecat. Itu kalau dari sisi ngomong ekonomi terhadap pemerintahan Bapak Jokowi. Bahkan anaknya Jokowi itu dibahas saya nggak mau sebut ya. Pokoknya dibahas di channel yang saya ikuti. Anaknya Bapak Jokowi aja jualan kopi, olahan pisang, olahan ayam bangkrut. Ya, mungkin sudah buka cabang untuk pisangnya, untuk ayamnya, untuk kopinya bangkrut. Malah ngomong soal, saya sekarang ganti jadi B2B, kata Kaisang. Ya, saya terus terang nih, Kaisang kalau mendengar ya, saya sudah bosan kalau dengar B2B, B2C, terus namanya bukan seperti Kaisang cuma lulusan Singapura, nyoba 3 bisnis tadi. Jadi bisnis lokal yang dibikin kekinian ya. Sebutlah, dibikin startup lah bahasa gampangnya. Dibikin modern. Udah saya jagoannya dari Harvard deh, udah saya ngomong. Plus 10 top 10 business school. Bangkrut. Ya. Nggak ada tuh B2B, B2C. Jadi bottom line-nya apa? Daya beli rakyat jangan rendah. Kalau daya beli rakyat rendah seperti sekarang, saya apalagi Kaisang yang bisnis. Ya biarpun katanya itu anak presiden ya. Kalau bukan nepotisme ya atau dijual ke misalnya ke pegawai ke departemen di mana menteri bapaknya atau penjabat, bangkrut. Ya, selamat malam, salam semuanya. Jadi tadi sebelum saya masuk ke judul kita ya. Jadi tadi mengenai Prabowo. Jadi mungkin benar juga tuh ya yang Pak itu udah cukup jelas Pak Gajah Mada sampaikan. Jadi itu kan bisa saja hoax, fitnah, atau itu juga bisa jadi fakta ya. Tetapi selama itu tidak bisa dibuktikan ya lewat pengadilan, jadi secara hukum ya bahwa itu benar-benar fakta ya, sehingga diadili baik di nasional maupun internasional ya, menghilangkan nyawa orang, jadi gembong kerusuhan segala macam, kan mestinya bisa dipidanakan. Tetapi sepanjang itu tidak bisa dibuktikan dan belum terbukti sampai saat ini, sudah hampir berapa tahun tuh, 25 tahun kali ya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita percaya hoax atau fitnah tersebut ya. Jadi kita lihat saja, kecuali sampai saat ini memang orangnya masih melakukan hal seperti itu dan bisa dilihat gitu ya. Jadi selama nggak bisa dibuktikan ya nggak usah terframing dengan lawan-lawan politik yang mungkin setiap pemilu ya pasti berbagai cara lah, isu-isu akan dipakai untuk memenangkan. Oke, jadi saya kembali kepada judul kita kali ini tentang makan babi baca bismillah saja yang sebenarnya itu lumrah dan diketawai orang ya. Sampai tadi Pak Paul tampilkan videonya, saya lihat 10 menit. Ya jadi bodoh lah ditertawai begitu ya. Ya memang jadi dungu begitu ya. Makan babi aja bisa dipenjarain begitu. Jadi seperti saya katakan kemarin, simple, orang yang nggak bisa mengerti tentang benar dan tentang yang mana yang salah, apalagi itu bodoh ya, orang bodoh ya. Jadi orang yang nggak ngerti 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Nah, itu bodoh gitu ya. 3 kali 3 sama dengan 9, nggak tahu, itu bodoh ya. Nah, tetapi sudah nggak tahu ya, jadi nggak bisa memisahkan antara yang salah malah dianggap benar, benar malah dianggap salah. 3 kali 3 sama dengan 9, sudah dikatakan itu yang benar, 3 kali 3 sama dengan 9, tapi dia bilang itu salah, 3 kali 3 bukan 9, misalnya 15. Nah, dia masih
berkuku itu 15. Nah, itu benar-benar dungu, ya. Benar-benar dungu. Nah, jadi kalau ada guru, ada ajaran, ada Ke kurikulum poinnya aja Pak, yang jangan pakai mengajarkan. perumpamaan Pak, kelamaan. Karena ini tadi ada beberapa orang ini mau ini juga Pak bicara Pak. Ini soal waktu tinggal 20 menit Pak. Langsung ke poinnya aja Ya, Pak. ya, jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, mengajarkan yang seperti itu, ajaran seperti itu, ya jadi dungu, begitu ya. Termasuk orang yang mengajarkan ajaran yang mengajarkan gara-gara makan babi saja, ya bisa dihukum 2 tahun, ya itu namanya dungu, ajaran dungu, begitu. Jadi saya teringat bukan hanya soal makan babi, ya. Dia katakan bumi itu datar, ya, berbentuk telur, ya. Padahal kenyataannya enggak, ya. Seperti bola, seperti pingpong, ya. Jadi enggak ada membuktikan bumi itu datar seperti telur, ya. Air mani dibilang lagi dari sela-sela tulang rusuk, ya. Padahal kita tahu nggak ada fakta seperti itu, ya. Wanita adalah separuh dari nilai seorang pria. Ini ajarannya. Perempuan adalah milik laki-laki. Ya semua orang juga udah tahu perempuan itu adalah milik laki-laki. Begitu, nggak perlu diajarin lagi. Gunung ibarat paku yang menyatukan bumi. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang membuat orang itu jadi dungu, ya, mengklaim, ya, Muhammad pernah mengklaim membagi bulan menjadi 2, ya. Dimanapun pelajaran kita di NASA, ya, di sains nggak ada kejadian bulan terbelah menjadi 2, nggak ada sampai sekarang, begitu. Orang dungu aja itu, ya, yang mengklaim seperti itu, ya, nggak ada. Nah, belum lagi ajaran yang mensyakan, menghalalkan mengawini anak yang masih di bawah umur 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, dan banyak sekarang diikuti jutaan orang pengikutnya. Nah, itu membuat orang jadi dungu, ya. Matahari dibilang lagi terbenam di perairan berlumpur, mana ada, ya, sejarahnya matahari terbenam di perairan berlumpur. Itu tertulis di ajarannya, dan itu harus dipercayai, harus diterima oleh miliaran orang yang ada sekarang di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, ya, 1 miliar lebih lah katakan, yang mungkin yang nggak pernah baca, mungkin nggak tahu, ya. Yang pernah baca, ya minimal ada 100 juta orang lah yang pernah baca. Harus diterima kenyataan ini, ya, jadi dungu, ya. Dibilang lagi bulan mengikuti matahari, ya. Padahal kita tahu, ya, bahwa bumi berputar pada porosnya, begitu, ya. Bukannya bulan mengikuti matahari. Dibilang lagi meteor adalah bintang yang ditembak oleh setan. Ini tertulis, ya. Tetapi harus dipercayai, harus diterima. Nah, jadi ajaran Islam ini begitu berusaha keras untuk menjelaskan hal-hal yang begitu bodoh, hal-hal yang begitu dungu. Dibilang jadi itu adalah keajaiban ilmu pengetahuan dari Al-Quran lah segala macam. Sehingga itu menghilangkan kekritisan. Makanya nggak boleh dikritis. Harus dianggap kalau yang nggak sesuai dengan logika dan narasi Quran, ya dipidanakan, dipenjarakan, dibuikan, bahkan kalau dulu tuh bisa dibunuh, dipenggal, ya. Kritik Muhammad, kritik meragukan Muhammad, meragukan Quran tulisannya, dibunuh, dipenjarakan. Ya, ini terjadi, ya. Di negara Amerika, negara Eropa, hal seperti ini ya memalukan. Ya, ini adalah level cara berpikir orang-orang dungu, ya, yang masih modelnya seperti itu, begitu. Nah, jadi belum lagi kalau martir, membunuh orang, ngebom orang, dapat 72 perawan, dapat 72 bidadari, dapat layanan seks, ya, dapat apa lagi, layanan ya organ vitalnya bisa menegang terus, ya, bisa melayani,
nggak loyo-loyo. Itu tulisannya tertulis, ya, tercatat, dan bahkan sekarang dipraktekkan banyak orang bom bunuh diri, para teroris itu melakukan, semangat, dijanjikan para kelompok-kelompok seperti Hamas, seperti Al-Qaeda, seperti ISIS, seperti Taliban, seperti Taliban waktu lagi perang melawan Soviet maupun melawan Amerika, NATO, ya, Hizbullah ngebom, ya, yang menabrakkan 9/11. Mereka percaya, mereka merekrut orang-orang itu, bahkan sampai anak kecil diculik itu pun didoktrinisasi untuk percaya hal seperti itu. Kamu akan bahagia di sorga nanti, dapat ketemu 72 perawan, dan mereka senang sekali. Ya, ini kan sama aja sama cerita zaman-zaman pagan dulu, ya. Dipercayakan wah nanti akan ketemu dewa, dewi yang mungkin membuat mereka bahagia di sorga, bunuh orang, ngerampok kelompok-kelompok orang yang lemah. Nah, ini dipraktekkan lagi oleh agama, ya. Belum lagi banyak hal-hal yang lain, ya. Jadi kalau semakin kita baca, ya semakin jadi dungu lah, ya. Saya jadi bingung lah gitu, ya. Belum lagi air liur anjing lah haram lah, segala macam, anjing binatang inferior, ya. Penduduk goa yang dipelihara bersama anjing selama 300 tahun. Nah, dibilang penduduk goa itu akan dipelihara bersama anjing selama 300 tahun katanya, ya. Jadi belum lagi tentang lewat ini keselamatan, lewat ya tadi, ya, naik haji itu bisa langsung masuk surga kalau mati di tanah Mekah, ya, di tanah Arab, karena tanahnya itu adalah tanah suci, ya. Jadi kita lihat ini justru membuat orang dungu yang nggak ngerti bahwa mana lagi yang mana benar, yang mana salah, ya. Jadi saya mau kembali, agama itu, ya, jadi membuat orang itu pikirannya udah sampai mikirinnya maunya yang ke langit, padahal kakinya masih di bumi, ya. Nah, itu kebanyakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, seperti Pakistan, ya, seperti Bangladesh, ya, seperti Yaman. Penuh pikirannya udah penuh hayalan sorga sama neraka, ya. Jadi bukannya seperti kayak di bule di barat, ya, di Eropa, di negara-negara maju, mereka justru nggak memikirkan hal itu. Mereka justru nikmati bekerja di bumi, ya. Mereka berbeda dengan negara-negara kayak kita, lebih mabok agama, cuman percaya kepada ritual-ritual agama, seremonial agama, ya. Ini manusia modern udah jarang lagi, ngapain dia mikirin agama. Dia mikirin gimana menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang berbudi pekerti, jadi orang yang disiplin. Pikiran kesehariannya itu udah minim mikirin agama, udah minim mikirin surga neraka, ya. Aktivitas sehari-harinya bangsanya dipenuhi dengan bekerja, meneliti, menemukan ilmu-ilmu baru, sains, kreativitas, hal-hal yang baru, inovasi, ya. Bekerja dengan baik, bermoral baik, jujur, adil, mengasihi sesama, menolong sesama, respect terhadap sesama, gitu. Udah nggak mau lagi mikirin surga karena mereka berpikir dengan perbuatan saya ini, saya otomatis akan masuk surga kok, gitu, ya. Jadi mereka itu udah bukan lagi memikirkan hal-hal obral-obral janji surga, ya, ritual-ritual agama, ya, yang mereka lakukan tuh gimana nggak korupsi, gimana mereka tuh bisa benar-benar dipercaya, punya integritas. Itu yang dipikirkan. Berbeda, ya, dengan orang-orang yang beragama di negara-negara yang beragama seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Yaman, semua, Palestina, korup. Tapi bilangnya beragama. Tiap hari ritual. Bahkan kalau perlu di-showin ke banyak orang. Ya, begitu juga sama konglomeratnya, pengusahanya, politisinya,
ya pejabat-pejabatnya korup, begitu, ya. Nah, jadi betapa gampangnya negara-negara berkembang ini dibodohi sama agama, ya. Kalau negara-negara maju udah nggak mau pendidikan dari SD itu, dari TK itu, mereka udah nggak pakai lagi ngajarin tentang mata pelajaran agama, ya, karena agama itu buat dia itu surga neraka itu masih abstrak. Yang penting yang kamu di dalam bumi ini adalah penjawantaan, bagaimana kamu menjawantakan itu ajaran agama itu, gimana kamu menjadi orang yang baik, ya, sayang terhadap lingkungan, bisa merawat lingkungannya, bisa merawat sesamanya, ya, alamnya, hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan laut, semua hutan. Negara-negara yang beragama malah justru hutan-hutannya ditebangin, nggak ngerti, ya. Tapi habis itu dia berdoa tiap sore, bikin orang banjir segala macam, mereka nggak tahu, gitu, ya. Jadi berbeda jauh. Nah, kita ngelihat ajaran-ajaran agama ini ya zaman dulu juga Kristen sama juga, ya. Bisa perang, bisa mengkafir-kafirkan, ya karena sempit. Nah, tetapi bule ini udah keluar dari doktrin itu, ya. Walaupun mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada kekristenan, tetapi yang jauh lebih penting bagaimana mereka memikirkan terhadap sesama, terhadap alam, terhadap kemajuan yang mereka lakukan sehari-hari. Ya mereka yakin lewat perbuatan-perbuatan yang baik itulah baru orang bisa jadi teladan, jadi contoh. Gimana mau ngomong agama kalau ngebunuh orang? Bagaimana kalau ngomong agama kalau mengintimidasi orang, mendiskriminasi orang? Ya nggak percuma, bullshit, begitu. Jadi mestinya Indonesia itu ya belajar seperti negara-negara maju, seperti Eropa, Amerika, mereka belajar ya dari sejarah nenek moyang mereka gimana bisa perang karena agama, karena keyakinan, ya. Katolik dengan Protestan aja bisa ribut, ya. Bahkan mazhab satu dengan mazhab lain aja bisa dipenjarakan, Pak, bisa ini dibuikan. ini Pak, ini di YouTube ini sudah banyak yang protes ini Pak. Bapak langsung ke poinnya saja Pak. Ini di YouTube soalnya Ya ribut udah, ini. saya berhenti deh, udah. Saya nggak ngikutin Enggak, dari ini awal. soalnya Ya di udah, YouTube ini berhenti. Pak. Nah, ini orang-orang di Ya, YouTube nggak apa-apa. ini. Oke, saya stop. Ya. Ya, tadi ini yang di YouTube ini ada mau dengar ini tadi Pak Robert atau Pak Gajah Mada ada itu nggak tadi klarifikasi atau apa itu tadi Pak Gajah Mada? Halo, oke Pak Robert, sebentar ini mikrofon nggak ada yang nyala. Ya, Ya, suara saya masuk ya. ya masuk. Saya Lanjut. terpukul sama ada Koabun masuk nih. Mudah-mudahan orang lama Koabun ya. Dia juragan punya pabrik bed untuk rumah sakit tapi versi lokal ya. Ya, Oke, saya sebenarnya begini ya. Jadi kembali lagi ke channel ini ya. Jadi siapapun yang menyampaikan satu statement yang sekarang kan lagi penting ya. Itu keakuratan itu kalau bisa dicek beberapa kali ya. Jadi jangan berdasarkan ingatan. Apalagi kan Pak Paul Jang sendiri kan kemarin membuktikan bagaimana hadis yang dari mulut ke mulut dari yang sebutlah Sahih Bukhari ya, yang orang Uzbekistan itu bisa salah kan. Nah, jadi di sini pun ya itu kan belum lama terjadi sebenarnya. Kerusuhan Ambon, kerusuhan 98, bagaimana peran IMF ya. Jadi peran IMF itu ya memang seperti itu dan memang dia punya agenda untuk kepentingan Barat dalam hal ini Eropa dan Amerika dan kantornya pun seberang-seberangan atau bertetangga World Bank dengan IMF itu. Jadi kalau dia punya agenda sebelum memberi utang wajar, makanya utangnya dilunasin. IMF itu harus dilunasin dan Indonesia udah lunas lama. Jadi Indonesia udah nggak butuh IMF ya hebatnya. Jadi kalau ada Malaysia, saya nggak tahu mana yang ada yang bilang di channel ini kayaknya, oh Malaysia lebih bagus. Malaysia itu digabung sama Filipina, sama Thailand aja masih gedean Indonesia. Pokoknya digabung lah, Malaysia, Filipina yang pasti dua,
Ya, kayak ngomong begini kan harus akurat saya. Ya Kak, sebutlah dua. Kalau dua pasti. Malaysia digabung dengan Thailand ya Indonesia lebih gede. Gitu maksudnya ya. Sebenarnya 3 negara, cuma saya nggak pasti apakah itu Vietnam atau Filipina. Ya. Indonesia itu nggak ada apa jauh lebih besar daripada Malaysia yang katanya pernah disebut sebagai negara Muslim yang sukses. Ya. Tidak sama sekali. Bahkan Malaysia itu nggak masuk G20. Kita ini masuk G20. Nah, saya sebagai orang Indonesia, kalau sekarang Indonesia masih juara dunia impor pangan, contohnya beras, PDIP sampai harus mengkritik. Jadi apa namanya si Jarot ya, dia ngomong gimana sih bentarnya Menteri Pertanian ngomong katanya beras cukup, tahu-tahu stok nasional udah hampir habis. Ini beberapa hari yang lalu. Ya harusnya Bapak Jokowi pecat. Itu kalau dari sisi ngomong ekonomi terhadap pemerintahan Bapak Jokowi. Bahkan anaknya Jokowi itu dibahas saya nggak mau sebut ya. Pokoknya dibahas di channel yang saya ikuti. Anaknya Bapak Jokowi aja jualan kopi, olahan pisang, olahan ayam bangkrut. Ya, mungkin sudah buka cabang untuk pisangnya, untuk ayamnya, untuk kopinya bangkrut. Malah ngomong soal saya sekarang ganti jadi B2B kata Kaisang. Ya, saya terus terang nih Kaisang kalau mendengar ya. Saya sudah bosan kalau dengar B2B, B2C. Terus namanya bukan seperti Kaisang cuma lulusan Singapura, nyoba 3 bisnis tadi. Jadi bisnis lokal yang dibikin kekinian, ya. Sebutlah, dibikin startup lah, bahasa gampangnya. Dibikin modern. Udah saya jagoannya dari Harvard deh, udah saya ngomong. Plus 10 top 10 business school. Bangkrut. Ya. Nggak ada tuh B2B, B2C. Jadi bottom line-nya apa? Daya beli rakyat jangan rendah. Kalau daya beli rakyat rendah seperti sekarang, saya apalagi Kaisang yang bisnis. Ya biarpun katanya itu anak presiden, ya. Kalau bukan nepotisme, ya, atau dijual misalnya ke pegawai ke departemen di mana menteri bapaknya atau penjabat, bangkrut, ya. Nah, jadi itulah sekarang Indonesia daya beli sekarang apalagi Tanah Abang udah sepi. 2 tahun lalu saya udah teriak. Jangan itu. Bapak Jokowi juga sudah bilang stop impor tekstil. Tapi karena orang Tanah Abang juga jualnya barang dari Cina, dari ARC. Kenapa nih? ARC ya. Jadi dia mengatakannya, jangan, yang disalahkan adalah jualan online. Wah, ini salah sambung. Udah nggak nyambung lagi sama seperti tadi ya. Menyalahkan Prabowo udah nggak nyambung. Kita ini jadi Tanah Abang kebanyakan menjual barang impor. Kalau dia dijual Tanah Abang ya pasti mahal. Justru dengan jualan online bisa lebih murah. Tapi karena barang impor, jadi rakyat tidak memproduksinya lagi. Ya. Saya ngomong begitu karena saya punya UKM juga. Sebelumnya yang sudah 30 tahun. Ya, bangkrut juga. Tadinya bikin sendiri. Begitu saya lihat keluarga ya, lebih tepat punya keluarga. Begitu saya lihat bandingkan dengan tekstil impor produk yang sama, harga modal saya aja nggak sama dengan dia. Bayangkan. Jadi saya sudah lama tahu bahwa memang free trade itu merugikan Indonesia. Banyak buktinya. Salah satunya sebelum ada free trade, perdagangan Indonesia dengan Cina itu selalu surplus. Coba sekarang cek, begitu free trade yang didesain oleh Mari Pangestu. Sejak free trade itu terjadi dengan yang namanya ASEAN-China Free Trade Agreement, tekor terus kita. Malah kan saya sebut jumlahnya 2.000 triliun kita rugi. Itu periode pertama. Periode kedua jangan-jangan seperti itu. Periode kedua Jokowi. Yang sekarang aja udah kelihatan tuh kereta cepat tuh. Baru balik modal 40 tahun. Ya. Baru balik modal 40 tahun. Di perusahaan saya yang gede dulu, ada manajer ngomong begitu. Bapak owner, saya akan membuat proyek besar sekali untuk kepentingan perusahaan ini, tapi baru balik modal 40 tahun. Diketawain. Kalau nggak dipecat. Tapi ini bisa aja Bapak Jokowi. Padahal sebelumnya, Jepang akan membuatnya 1/3 lebih murah. Tapi minta jaminan APBN. Lah ini sekarang Cina 1/3 lebih mahal daripada Jepang. Minta APBN dikasih juga.
itu membuat saya ini jadi gelisah. Ya, apalagi mau diberikan lagi lebih panjang untuk yang ke Surabaya. Karena sudah nggak etis sebenarnya. Bohong. Ya. Nah, yang begini-begini ini akan membuat daya beli rakyat rendah. Karena kan pasti APBN kesedot. Itulah sebabnya Menteri Perhubungan Pak Yonan, ya, itu kan tidak mau sejak dia menjadi Menteri Perhubungan, ya, dia baru menjabat padahal ketika ditawarkan harus membuat kereta cepat, udah dia nggak mau, mendingan jangan jadi menteri. Dia alumni Citibank, dia tahu bahwa itu memang tidak visible kalau bentuknya seperti itu, kemahalan lah sebutnya. Kalau balik, Pak Koabun ini harusnya tahu tuh. Jadi kalau orangnya Koabun, ya ini kalau Koabun yang suaranya berat itu, yang punya pabrik apa namanya apa tadi bed rumah sakit, ya, dia tahu, ya, bahwa nggak boleh namanya investasi baru balik modal 40 tahun kemudian, ya. Jadi Indonesia ini, ya, negeri agraris sekarang tersandra pangan impor. Mudah-mudahan banyak yang kelaparan, ya. Mudah-mudahan, saya berdoa, ya. Tapi kalau sampai kemarin ada yang bilang baru 11.000 itu aja udah marah-marah, di Indonesia Timur lebih mahal. Loh, di Jawa ini orang punya duitnya 10.000. Nggak cukup beli beras seliter. Pak, saya mau beli beras seliter. Apa seliter itu dikurangi? Kan enggak. Dia harus cari dulu duit 100 perak, 200 perak supaya jadi genap. Itu pun nggak mau. Harus dia tukar dulu ke Indomaret 100 saja tadi kalau ada. Itulah kesulitan di Indonesia, ya, akibat pangan impor dulu. Kenapa bukan pangan impor dulu yang dikerjakan selama 2 periode? Kenapa kereta cepat? Kenapa yang lainnya juga? Nah, walaupun Bapak Jokowi mengendorse Prabowo, saya pikir itu strategis, ya, supaya Bapak Jokowi jangan disalah-salahkan lagi, ya, gitu. Istilahnya setidaknya Bapak Prabowo melindunginya, gitu lah. Tetapi sebenarnya Indonesia itu memang baik secara ekonomi, ya saya ngomong secara ekonomi deh. Jadi kalau tadi disebut oleh Pak Mas Juragan Alexis katanya, Amerika ingin Indonesia miskin. Atau siapa yang ngomong tadi, ya? Sebenarnya Singapura juga ingin Indonesia miskin. Kenapa? Ya, karena Singapura itu bisnis paling gedenya adalah money laundering. Dia itu udah lama saya dengar, ya. Kalau sekarang itu setelah Swiss semakin patuh kepada aturan Amerika, itu dari Swiss itu kaburnya ke Singapura. Ya, kalau bangsa orang Indonesia banyak korup, ya nyimpennya di Singapura. Ya. Jadi bukan hanya Amerika, Singapura pun. Sehingga mereka takut kalau Indonesia itu hebat dalam pangan, hebat dalam industri, sehingga membutuhkan presiden yang strong karakter. Nah, dari pilihan yang buruk, ya, saya mendukung Prabowo. Karena saya kan nggak bisa pilih yang lain, harus didukung 20% partai, kan, suara partai. Dari pilihan yang jelek, saya endorse, saya dukung Prabowo sama dengan Mas Budiman Sujatmiko. Itu orang sebaya saya. Itu aja, Mas Juragan Alexis. Oke. Sudah Pak Gajah Mada, lanjut Bu, siapa ini? Bu Tumbar Winarsi, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.